Raden Saleh Syarif Bustaman merupakan sebuah nama yang memiliki kedudukan unik dalam sejarah kesenian Nusantara dan juga sejarah dunia. Beliau lahir di Terboyo, Semarang dari keluarga bangsawan Jawa keturunan Hadramaut. Saya Abdullah Batati sebagai pendidik sejarah di Kampung Raden. Lalu saya membentuk lembaga namanya Pusat Dokumentasi dan Kajian Al-Irsyad. Orang Arab itu terutama di Hadramaut dari Yaman. Mereka itu rapih, sangat rapih dan telaten mencatat nasab. Asal usul sampai ke generasi kesekian termasuk Raden Saleh. Sampai nama Raden Saleh pun Raden Saleh Syarif Bustaman. Syarif itu identik memang dengan keturunan daripada Hasan. Tetapi di Indonesia ini, orang yang berasal dari Husain pun tidak sedikit yang menggunakan gelar Syarif di depannya. Dia secara nasab, ya. Tetapi dia secara kultur ada di lingkungan Kiai. Kemudian, dalam kehidupan sosialita, karena dia berpendidikan, karena dia bisa berinteraksi dengan orang-orang Eropa, dan dia kemudian memiliki hobi yang sama dengan orang Eropa, melukis, tiga unsur ini menyatu jadi satu. Terbentuk kepribadian Raden Saleh yang berbeda dengan yang lain. Paman Raden Saleh, Raden Adipati Suroadi Menggolo V, merupakan Bupati Semarang pada masa itu. Beliau merupakan tokoh sentral dalam pendidikannya. Ia seorang intelektual yang menguasai budaya Jawa, Islam, dan Barat. Beliau juga membantu penulisan buku The History of Java karya Raffles. Masa kecil Raden Saleh dihabiskan di kediaman pamannya ini. Dan di lingkungan priai yang penuh dengan nilai-nilai budaya dan pendidikan, minat Raden Saleh terhadap seni mulai tumbuh. Bakat menggambarnya pertama kali diasah oleh James Theodorus Blick. Akan tetapi, hubungannya dengan Blick tidak berlangsung lama. Ia kemudian berguru kepada Antoine Auguste Joseph Payen, seorang pelukis asal Belgia. Pada tahun 1819, Raden Saleh dibawa dari Semarang ke Buitenzorg oleh Gubernur Jenderal van der Capellen. Perjalanan ini menjadi pondasi awal perjalanan karir seninya. Di Buitenzorg, ia diperkenalkan kepada Profesor Reinwald, seorang ilmuwan terkemuka yang mengelola kebun raya Bogor. Reinwald terkesan dengan bakat menggambar Raden Saleh. Lalu beliau menitipkannya kepada pelukis Belgia yaitu Antoine Payen. Bangunan ini merupakan tempat tinggal Raden Saleh ketika ia berguru kepada Payen saat itu. Ia sering menghabiskan waktu di sekitar kebun raya, mengamati dan menggambar berbagai jenis tumbuhan dengan ketelitian yang luar biasa untuk anak seusianya. Hasil karyanya yang memukau kemudian dikirimkan kepada Reinwald sebagai laporan perkembangan. Reinwald memiliki peran yang sangat krusial dalam perjalanan karir Raden Saleh. Dialah yang membuka pintu bagi Raden Saleh dalam memasuki dunia seni dan juga pengetahuan barat. Realita memukulnya ketika paman dan sepupunya diasingkan oleh Belanda. Keluarganya runtuh, tapi semangatnya tak pernah padam. Justru di tengah kegelapan itu, ia meraih kesempatan emas berangkat ke Belanda dengan tunjangan dari Raja Belanda untuk belajar seni selama 2 tahun. Di Den Haag, ia berguru pada 2 pelukis terkemuka, Cornelis Kruseman dan Andreas Salvaut. Pada September 1834, karyanya memukau publik di Pameran Seni Nasional Amsterdam. Sejak itu, ia bekerja sebagai pelukis lepas sebelum akhirnya mengawali perjalanan seninya mengelilingi Eropa. Pada Maret 1844, Raden Saleh tiba di Coburg atas undangan Adipate Ernst II dari Sachsen-Coburg dan Gotha. Kunjungan yang direncanakan singkat berubah menjadi 9 bulan penuh kebahagiaan. Ia diterima dengan hangat oleh keluarga istana. Bahkan melukis bersama Ernst II yang juga pecinta seni dan perburuan. Ia bahkan mendapat kesempatan bertemu dengan Pangeran Albert, suami Ratu Victoria. Keluarga Coburg memperlakukannya seperti saudara sendiri, memberinya studio mini
di Istana Kallenberg. Di sanalah ia melukis potret keluarga istana dan kuda kesayangan Ernst II. Momen-momen indah di Coburg selalu ia rindukan. Keramahan yang tulus dan kesunyian yang damai di Kallenberg. Pada Oktober 1851, Raden Saleh meninggalkan Eropa setelah 22 tahun tinggal di sana. Beliau naik kapal uap Makassar menuju Jawa. Sebelum berangkat, ia dianugerahi gelar, yaitu Schilders des Konings, artinya pelukis raja. Awalnya, Raden Saleh tinggal di istana Gubernur Jenderal di Battenzorg, tapi kemudian pindah ke Jawa Tengah sebelum kemudian kembali ke Batavia untuk menetap secara permanen. Saya bicara Raden Saleh itu buat saya pribadi karena saya kebetulan sedang mengolah rumah tinggalnya. Maka saya mencoba untuk mengetahui siapa dia. Dia terpesona dengan kebudayaan Eropa sampai rumah itu kalau dari depan kita lihat ya rumah di Eropa ya. Rumah di Eropa gitu, di mana rumah yang kalau orang Jawa atau orang Indonesia tuh rumah tuh terkenal dengan tritisannya gitu. Kita lewat dari depan itu satu trafik ke belakang, rumah itu Jawa banget, Jawa totali Jawa gitu. Jadi dengan belakang itu sangat Jawa, depannya sangat Eropa dengan segala konsekuensinya. Dan dia bukan arsitek, jadi saya membayangkan pada waktu dia membuat rumah itu dia bertemu dengan tukang-tukang yang pada waktu itu saya kira ketukangan yang ada di Batavia ada tukang-tukang dari Cina, keturunan-keturunan Cina, jadi ahli-ahli dari Cina. Nah, mereka lah yang membantu Raden Saleh membuat rumah ini sesuai dengan visinya. Mungkin dia tidak pakai gambar seperti gambar arsitek hari ini, mungkin dengan sketsa-sketsa saya tidak tahu. Saya tidak menemukan selembar gambar pun atau selembar informasi pun tentang hal tersebut. Tapi kalau lihat rumahnya, dia terlalu sempurna untuk dikatakan itu nggak pakai gambar. Gitu. Raden Saleh membangun rumah bergaya neogotik di kawasan Cikini pada tahun 1859. Ia merancang sendiri bangunan megah ini, terinspirasi dari Istana Kallenberg di Coburg, Jerman. Rumah ini didesain dengan sentuhan tradisi Jawa yang tetap melekat kuat dalam dirinya. Ornamen detail menjadi wujud dari identitas seorang seniman yang menjadi jembatan antara dua dunia. Rumah ini ia tempati hingga tahun 1869 sebelum beralih kepemilikannya kepada kerabatnya, yaitu Said Abdullah bin Alwi Alatas. Lalu kemudian dijual kepada Domine Cornelis de Graaf atas bantuan Ratu Emma. Selama masa kolonial dan pendudukan Jepang, bangunan ini berfungsi sebagai rumah sakit hingga akhirnya menjadi milik Persatuan Gereja Indonesia atau PGI. Meski telah mengalami banyak alih fungsi, keindahan arsitektur aslinya masih dapat dilihat hingga kini. Pada bulan April 1880, Raden Saleh membeli sebidang tanah untuk istrinya yang sakit. Namun, takdir berkata lain. Istrinya yang sakit kembali sembuh. Sedangkan kondisi Raden Saleh mendadak memburuk. Sebelum akhirnya ia meninggal. Pada hari Minggu tanggal 26 April jam 6 pagi, maitnya Raden Saleh diiringi oleh banyak tuan-tuan amtenar, kanjeng tuan asisten, tuan butni, dan lain-lain tuan tanah, haji-haji, satu kumpulan baris bangsa Islam, baik yang ada pangkat, yang tiada pangkat, dan orang Jawa, sampai anak-anak Jawa dari Landbow School, semua antar itu mait ke kubur. 2 hari setelah kematiannya, jenazahnya dimakamkan di Kampung Empang, Bogor, dalam upacara yang dihadiri oleh para pejabat Belanda dan bangsawan Jawa. 3 bulan kemudian, Raden Ayu Danudirejo, sang istri tercinta, menyusul kepergiannya untuk selamanya. Puluhan tahun berlalu,
makam Raden Saleh terlupakan, ditelan ilalang dan waktu. Hingga pada 1923, seorang keturunan bangsa Sunda, Mas Adung, secara tak sengaja menemukan 2 nisan marmer bertuliskan huruf-huruf Belanda yang nyaris hilang tertutup semak. Itu adalah makam Raden Saleh dan istrinya, sang maestro yang namanya pernah menggema di seantero Eropa. Tahun 1953, kabar makam Raden Saleh sampai ke telinga Presiden Soekarno, yang kemudian beliau juga datang berziarah. Terharu, ia memerintahkan arsitek Friedrich Silaban untuk memugar makam itu. Perkenalkan, nama saya Sandra Viana, saya yang ditugaskan sebagai juru pelihara makam Raden Saleh. Saya mulai bertugas di mengurus makam Raden Saleh itu sejak Januari 2018. Yang pertama mulai merawat itu kakek dari tahun 1923 sampai kurang lebih 1990-an. Terus kemudian kakek itu Pak Agung Wiratmaja yang awal pertama nemuin makam. Terus dilanjutkan oleh Uwa Isun Sunaria itu 1990-an sampai 2018. Jadi awal yang nemuin makam itu Pak Agung Wiratmaja pada tahun 1923. Pada saat dia lagi bersihin kebun, ternyata di kebunnya itu ada makam. Nah, tertulis di situ makam Raden Saleh, ada makam istrinya, dan ternyata makam keluarga juga. Jadi ini tuh masih termasuk makam wakaf keluarga Raden Panuripan. Tadinya makamnya tidak seperti yang kita lihat, makamnya bergaya Belanda karena dianggap berbau kolonial dan tidak sesuai dengan jati dirinya Raden Saleh, dibuat karena seperti yang kita lihat sekarang. Dulu itu di sini tuh ada 33 makam sebelumnya. Waktu dipugar sama Bung Karno di tahun 1953, dari 33 makam disisakan tinggal 13 makam. Nambah 1 jadi ada 14 makam di sini. Di belakang itu ada makam Raden Panuripan beserta keluarganya, dekat dan kerabatnya. Ada beberapa makam warga. Jadi ceritanya kalau dengan Raden Panuripan itu siapa dulu tuh, ceritanya yang babat alas, yang ngebuk kampung lah, hutan menjadi pekampungan di sini dulu. Itu, nah hubungannya kekerabatan dengan Raden Saleh itu memang ada kekerabatan, ada kekeluargaan. Cuma tepatnya seperti apa kita nggak punya catatannya. Jadi menurut cerita ke cerita, turun temurun itu yang disampaikan. Kalau si bangunan joglo itu beda pembangunannya dengan bangunan makam. Kalau bangunan makam itu tahun 1953, arsiteknya waktu itu Friedrich Silaban. Yang menyuruh ya, bukan nyuruh, memerintahkan untuk mugar itu adalah Pak Karno. Pada saat setelah Pak Karno berkunjung ke Eropa, lihat satu lukisan, lukisan siapa dia tanya. Nah, itu dijawablah itu kan lukisan bangsamu, Prince of Java, Pak Raden Saleh Sarif Bustaman. Kemudian begitu pulang ke Indonesia, Bung Karno suruh cari di mana makamnya, siapa yang ngurus. Waktu itu yang ngurus masih Pak Adung. Kemudian valid benar nggak di situ makamnya, ternyata kan validitasnya sudah jelas, akhirnya dibuka. Nah, kalau joglo ini dibangun tahun 2021, yang memerintahkan itu Habib Lutfi, Maulana Habib Lutfi Pekalongan. Arsiteknya itu Mas Ari. Nah, kenapa agak berbeda dengan joglo-joglo yang lain? Tadinya awalnya tuh mau hanya makam yang ditutup aja, tapi kan nggak bisa karena seluruh bagian ini adalah bagian daripada situs. Jadi kalau seandainya itu maksudnya pembangunan yang ada tidak boleh merusak nilai sejarah yang ada, makanya dibikin tinggi. Si tugu nama Raden Saleh pun tertutupi, ternaungi. Raden Saleh itu kebangsaan Jawa, ada darah Jawanya, tapi beliau dimakamkan di tanah Sunda, makanya kenapa arsitekturnya agak-agak unik, agak-agak berbeda. Dibilang Jawa nggak Jawa banget, dibilang Sunda juga bukan Sunda, jadi perpaduan. Sejauh ini ya, marilah kita menghargai sejarah, menghargai orang-orang
sudah mendahului kita, apalagi mereka-mereka yang berjasa. Terus apabila yang mau berkunjung mangga silahkan, cuma kalau saya minta tolong jaga aja kebersihan. Dan di sanalah ia beristirahat, sang pembawa obor seni modern Indonesia, di tanah yang pernah ia cintai, dikenang lalu dilupakan, sebelum akhirnya ditemukan kembali dan kemudian dikenang selama-lamanya.